sebagai pemeriksaan latar belakang bagi ilmu pendidikan. Ia mengamati dan memastikan apakah ilmu pendidikan sudah berdiri tegak sebagai disiplin ilmu yang mandiri, objektif, dan bermanfaat. Yang pertama, eksistensi, menegaskan bahwa pendidikan adalah ilmu mandiri yang punya objek kajian sendiri, manusia dan proses pembelajarannya, bukan sekadar cabang dan psikologi atau sosiologi. Yang kedua, keilmiahan, memastikan metode yang digunakan dalam riset pendidikan seperti penelitian tindakan kelas atau eksperimen metode mengajar dilakukan secara logis, sistematis, dan dapat diuji ulang. Yang ketiga, nilai-nilai, menjaga agar ilmu pendidikan dapat sekedar melahirkan manusia yang pintar secara teknis, tetapi kehilangan arah moralnya, memanusiakan manusia. Contohnya, filsafat ilmu menguji keilmiahan teori perkembangan kognitif anak. Filsafat memastikan teori tersebut lahir dan pengamatan ilmiah yang valid, bukan tebakan, sehingga sah dan kuat untuk dijadikan dasar merancang metode mengajar di sekolah dasar. Yang kedua, pendidikan bermakna memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan ini berjalan dua arah. Ketika praktik pendidikan berjalan secara bermakna, artinya sekolah tidak sekedar menyuruh siswa menghafal, melainkan melatih mereka berpikir kritis, logis, dan peduli pada sesama. Pendidikan tersebut sedang melahirkan generasi pemikir baru, fenomena tantangan, dan ruang kelas yang hidup. Ini memberikan bahan bakar atau data empiris baru bagi filsafat ilmu untuk terus berkembang dan memperbarui teorinya. Contohnya, ketika dunia pendidikan mulai menerapkan pembelajaran berbasis cerdas buatan, artificial intelligence, muncul tantangan baru mengenai kejujuran akademik dan batas orisinalitas berpikir. Fenomena nyata di sekolah ini memaksa para filsuf ilmu untuk merumuskan ulang teori pengetahuan, epistemologi, dan etika aksiologi di era digital. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis masalah pendidikan. Filsafat ilmu membedah masalah pendidikan menggunakan 3 instrumen utama. Yang pertama, ontologi, objek, apa esensi masalahnya, misal apakah literasi sekedar bisa membaca atau memahami isi. Yang kedua, epistemologi, metode, bagaimana cara membenahinya, misal mengubah metode hafalan menjadi diskusi interaktif. Yang ketiga, aksiologi, nilai dan tujuan, untuk apa diperbaiki, misal agar siswa tidak mudah termakan hoaks. Yang keempat, contoh konkret penerapan kurikulum aksiologi, kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila, kebijakan yang menetapkan bahwa tujuan akhir pendidikan adalah pembentukan karakter seperti mandiri, kritis, dan gotong royong, bukan sekedar angka di rapor. Proses belajar epistemologi, pembelajaran berbasis project based learning. Siswa tidak disuapi teori, melainkan diajak meneliti dan memecahkan masalah nyata di lingkungan sekitar mereka secara